warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya ceria sekali, sehat semua nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Chandra senang kalau anak-anak Ibu Chandra itu sehat, ceria, bahagia, dan kelihatan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah, pertama hari ini Bu Chandra, tadi kan sudah di-share link ya untuk Google Form-nya. Sudah ngisi belum untuk presensi? Udah dong, Bu. Udah, Bu. Benar, sudah. Udah, Bu. Benar. Ya, coba tak cek siapa yang belum presensi. Bu, bentar, Bu. Mana? Coba. Saya sharing dulu. OTW ya, Bu. Bentar, Bu. Baru cari wifi. Tadi ngirimnya di mana ya, Bu ya? Di WA grup? Sudah ada di grup, ada. Oh, iya, sudah iya, dikirim Bu Chandra di Ya. WA grup. Baru Ya, 3 maaf, yang Bu. presensi. Coba. Ayo. Ya, Bu. Nah, Dewi, Bu. Mbak Hesti. Aku udah dong, Bu. Mas Eko juga udah mulai nih. Ayo Mas. Ya, udah kan, mulai Bu. loh, Mas. Oh, udah Mas Fitro. Ya, pinter. Ya. Ibu, aku udah ngirim. Yang lainnya. Udah tuh kan. Ya, oh Mbak Lili sudah masuk. Ya, bagus. Jangan lupa ya nanti masuk ke presensi. Nah, setelah itu Bu Chandra ini jangan lupa untuk berdoa dulu ya sebelum dimulai pelajarannya. Ya, Kita Bu. berdoa supaya pelajaran hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan selalu diberikan kesehatan. Oke? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ini yang belum masuk siapa ya? Mbak Anita mana Mbak Anita? Telat, Bu, kayaknya. Anita terlambat, Bu. Tadi udah WA saya. Waduh, Nah, ini masuk belum catatan masuk. wakasi macet sih. kayaknya, Bu. Aduh, oh sudah, tapi sudah absen ini. Tidak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, Bu Chandra tayangin. Satu, kita dengeran? Ada suaranya? Belum, Bu. Belum, Bu. Nggak ada suaranya ini? Belum, Bu. Ada, Bu. Maaf, Bu Chandra, itu di-share, mungkin belum share audio, Bu Chandra. Oh iya Pak, maaf. Ini Mas Eko tahu letaknya di mana ini? Di share screen biasanya. Oh gitu. Oke, terus nanti dipilih share audio juga. Oh berarti ini stop share dulu ya. Ya. Share sound. Oke ya. Terima kasih Mas Eko. Sama-sama, Bu. Sudah kedengeran? Udah, Bu. Ya, Bu. Oh iya. Oke, kita mulai sekarang. Bu Chandra hari ini sedang pembelajaran dinamika perairan laut dengan materi pantai dan pesisir. Nah, kalian kan rumahnya rata-rata di pesisir ya, jadi nggak akan asing lah dengan ini. Nah, setelah itu apa sih yang kita lakukan hari ini? Pertama, kita itu biar tahu bagaimana atau definisi pesisir. Kedua, mampu menjelaskan definisi pantai. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi potensi pantai dan pesisir. Yang keempat, peserta didik mampu merumuskan upaya-upaya pelestarian pesisir dan pantai. Nah, selanjutnya, ini peta konsepnya. Nah, kemarin kalian ingat nggak? Kita kan sudah belajar perairan darat ya. Potensi air, ada air tanah, sungai, danau, rawa. Coba yang rumahnya deket sungai siapa coba kemarin? Ayo. Fitro, Bu. Ayo. Fitro deket kali, Bu. Ya, Fitro itu sukanya main kali kan ya kemarin itu. Mancing, Bu. Nah, sukanya mancing juga. Itu yang kemarin kita bahas. Kemudian lanjut kita ke laut. Nah, karena ini banyak sekali, untuk hari ini kita khusus untuk membahas pesisir dan pantai. Apa saja sih yang dipelajari? Mulai dari pengertian pesisir pantai, perbedaannya, manfaat, juga upaya pelestariannya. Kemudian
Semuanya perhatikan. Bu Chandra punya aplikasi virtual tour namanya. Nah, biar kalian tahu, nggak usah pergi lu ke luar negeri untuk pergi melancong, traveling. Cukup di sini kalian bisa melihat dunia. Nah, semua perhatikan ya. Apa sih? Coba lihat di sini. Lihat, kita bisa lihat di sekelilingnya. Bersih sekali kan? Nah, lihat. Nah, bayangkan rumah kalian ada di pinggir pantai yang seindah itu. Coba air yang jernih. Jernih. Ini nggak Bagus di ya, Bu. Indonesia Kayak pasti, beneran Bu, ya. Bagus ya, kayak beneran ya. Bagus sekali makanya. Pengen nyemplung, Bu. Kalau Nah, bersih kayak gini di Indonesia Seger paling banget, tinggi. Bu. makanya lihat. Nah, coba. Kita nggak perlu jauh-jauh ke sana untuk melihat ini. Kita sudah dibekali teknologi canggih untuk bisa melihat ini semua. Nah, kalau mau ke sana tetap nabung dulu ya. Jauh itu, Bu. Wah. Iya, ini di Maldives ini, Mas. Karena dia yang terkenal objek wisatanya yang laut di sana. Di Gunung Kidul sepertinya ada, Bu. Ada. Coba terumbu karangnya coba lihat, terawat, kelihatan lestari, ya kan? Tidak ada kerusakan. Nah, Masya Allah, Bu. Masya lihat. Allah. Nah, besok kalau kalian menikah bisa aja bulan madu di sini. Masih Kalau lama, yang Bu. Oh, masih lama ya. Sekolah dulu yang pinter ya. Coba. Bagus sekali kan, bersih. Nah. Kemudian lo lihat. Coba bayangkan kalian Di healing di pantai juga sini. dikasih kolam, Bu. Iya. Nah, Kolam air tawar ya, Bu ya. sekarang di sini ada kolam air tawarnya sama sebelahnya kolam air asin. Sekarang Bu Chandra tanya. Kita kan kepulauan ya. Indonesia itu negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan juga pasti punya banyak pantai. Apalagi Indonesia ini merupakan negara yang punya garis pantai terpanjang kedua di dunia. Coba bayangkan. Nah, Bu Chandra tanya, coba sebutkanlah minimal 3 pantai yang terkenal di luar negeri. Ayo, siapa yang bisa? Di luar laut. Ayo. Di luar Di luar negeri. negeri, maaf, di Indonesia, Bu Chandra. Iya, Oh, di Indonesia aku tahu. Oh, di Indonesia. Aku tahu. Indonesia, aku di tahu. Indonesia. Ayo, Aku tahu, Bu. siapa? Aku tahu, Bu. Ya, coba Arni, ayo. Nah, kalau di Indonesia, Bu, kita terkenal itu ada Bali, banyak pantainya, Jogja. Oh, Di antaranya iya. kalau di Bali itu ada Pantai Kute, Pantai Wah, iya. Sanur, Pantai Pinter. Pandawa. Udah gitu, Bu, Pinter. selain kita ngelihat pantainya bagus-bagus, ada juga Ya. yang lebih bagus, Bu. Ada Apa? pemandangannya. Biasanya Apa? banyak mas-mas bule yang ganteng di sana, Bu. Ya, Nah, itu Mbak Mbak Anita tuh, Bu. Arninya itu. Ada plusnya, Bu, plusnya. Kalau di Ya, Ancol, bagus ya. kalau di Ancol jangan yang bule-bule, Bu. Kalau di Bali banyak bule-bulenya, Bu. Ah ya, itu salah satu pemandangan mata yang cukup bagus juga. Terima kasih Mbak Arni. Kita lanjut ya. Oke. Nah, kita masuk apa sih pantai itu? Apa sih pesisir itu? Nah, pantai itu adalah daerah perbatasan antara daratan dan lautan secara langsung. Jadi langsung berbatasan. Sedangkan pesisir yang merupakan kawasan di mana terjadinya peristiwa pasang surut air laut, nah itulah yang dijadikan batasan. Maksudnya yaitu pesisir daerah yang jika laut sedang pasang maka akan terendam air. Sebaliknya jika air laut surut maka daerah ini tidak terendam air. Nah, selanjutnya perbedaannya apa? Kalian kan kalau melihat pantai dan pesisir kan nggak tahu bedanya ya, karena tidak begitu mencolok sekali perbedaannya. Nah, yang membedakan itu adalah lebar kawasan pesisir bisa berbeda antara satu dan lainnya. Seperti pantai landai mempunyai pesisir yang jauh lebih luas ketimbang pantai yang curam. Tahu curam nggak? Yang tebing-tebing itu loh, ya kan? Kayak Jogja, Bu ya. Ya betul, Mas Eko pinter, betul. Pasti sering traveling gitu ya. Buat Nah, saudara hal saya itu, Bu. Oh, Mbak Anita ini
Pasti rumahnya deket sana ya dulunya, terus pindah ke sini Iya. tuh. Yang punya pantai itu, Bu. Oh iya bener berarti. Kata si mbak saya Ah, yang bau rekso gitu, Bu. Baywatch berarti. Iya, iya. Oke, oke. Hal tersebut disebabkan karena di pantai landai, air laut cenderung merendam lebih banyak area daratan. Jika dibandingkan dengan pantai berkontur curam yang terhalang oleh dinding karang, bebatuan, dan lainnya. Makanya lebar pesisirnya itu dilihat dari terendamnya ketika pasang surut. Nah, lanjut. Kemudian, coba lihat ada gambar apa ini? Apa ini? Ada sebuah gambar. Ada yang Pantai, bisa Bu. jawab ngapain? Oh, pantai, Pantai. bener kalau pantai Iya. ya. Berjemur, Benar. Bu. Tapi apa yang dilakukan? Berjemur. Terus Rekreasi lah, ngapain Bu. ini? Healing-healing Bu, gitu loh. Iya. Healing, benar ya. Iyalah, kita Pengen kan Healing juga butuh apaan sih, healing, Bu? Bu. Berarti di sini healing ya, healing menikmati keindahan pantai sambil duduk, nggak banyak pikiran tugas, kerjain matematika, geografi ya kan. Nah, pantai di sini enak banget, bisa pakai rekreasi, pakai healing, bahkan bisa untuk relax. Nah, sekarang ini gambar apa coba? Orang lagi keruk Tambak. Keruk apa? Ayo keruk apa? Di Ayo rumah Lili. juga saya banyak itu, Bu. putih tuh, kapur Ada yang ya. kapur Garam, ini Bu. coba. Oh, Garam. garam pinter Mas Krosok, Eko Bu, ya, krosok. pinter. Krosok, Krosok. garam krosok. Iya. Jangan keruk kapur ya Lili, ini tuh garam, nggih. Kirain putih tuh kapur, Bu. Oh iya, ini merupakan garam. Ternyata daerah sini pesisir digunakan sebagai tambak garam. Nah, petani-petani inilah yang bisa membuat garam, bukan membuat sih, lebih tepatnya memproses adanya garam karena berada di daerah pesisir. Lanjut kemudian, nah gambar ini pasti semuanya tahu gambar apa ini. Istana pasir. Istana pasir, Bu. Istana pasir. Nah, sekarang yang ini loh, Bu, kok ada orang tiduran, Bu? Bentar ya, maaf ya. Istana pasir di sini pasir bisa dimanfaatkan untuk seni. Ya inilah bisa dibuat sebagai istana pasir, bisa dipakai buat patung atau sebagainya, bisa dimanfaatkan untuk seni. Sedangkan ini, loh Bu, kok dipakai tiduran? Memang ada suatu desa, yaitu tepatnya di Madura, dia itu punya kepercayaan atau tradisi bahwa di sana tidurnya itu menggunakan media pasir. Kenapa? Karena mereka percaya pasir ini bisa menyembuhkan penyakit. Bisa menyembuhkan penyakit, bisa menolak mara bahaya, ya katakanlah mistis lah orang-orang sana itu katanya. Tetapi untuk masalah kenapa bisa menyembuhkan penyakit, ternyata pasir ini bagus untuk melancarkan peredaran darah. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena pasir ini mengandung natrium dan iodium. Nah, ketika kalian kalau mainan pasir seneng kan? Rasanya Bu. seru, Seneng banget, Bu. makanya. Jangan Nah, lupa itu pulang, salah Bu. satu manfaatnya. Yang nggak suka Enak itu banget. juga pasir. Pinter, nah. Sekarang, gambar-gambar tadi ternyata merupakan fungsi dan manfaat pantai dan pesisir. Pertama yang tadi healing-healing, ternyata sebagai tempat rekreasi sekaligus relaksasi. Yang kedua, buat foto-foto. Nanti kalian kalau mau nikah bisa prewed-prewed di pantai, terus main-mainan air, ya kan? Yang ketiga, buat sumber ketenangan batin. Biasanya kalau ini lagi galau-galau itu pergi ke pantai terus teriak-teriak. Nah, biasanya langsung bikin tenang untuk kebatinan. Yang selanjutnya pemasukan kas daerah. Jika jadi rekreasi tetap otomatis pemasukan kas daerah. Jadi bisa ada keuangan yang masuk. Selanjutnya kalau pantai jelas tidak bisa terlepas dari nelayan. Tetap jadi lokasi tempat tinggal para nelayan. Ada lagi nggak, Bu? Ada. Yang tadi kayak kapur-kapur kata Mbak Lili, ternyata untuk usaha pengolahan garam. Dan untuk mencegah air pasang langsung membanjiri daratan, biar nggak langsung kita mengalami banjir. Makanya itu ada manfaatnya pantai dan pesisir. Kemudian apalagi, Bu? Sebagai habitat dari hewan-hewan yang hidup di air. Contohnya ada kepiting, ada kerang. Mereka juga membutuhkan pasir untuk hidup ya, sebagai tempat hidupnya mereka. Terus apalagi, Bu? Pelepas stres.
untuk lepaskan stres yang tadi, untuk healing-healing itu salah satunya. Dan yang terakhir untuk pemanfaatan pasir yang tadi ada orang bobo itu sama buat apa? Istana pasir, ya kan? Nah, itu adalah fungsi dan manfaat. Lanjut kemana kita? Ternyata bagaimana sih kita melakukan upaya-upaya pelestarian biar pantai dan pesisir kita terjaga? Nah, pertama, kita lakukan apa ini? Kalau ada yang tahu, tanaman apa ini? Mangrove, Bu. Betul, iya ini mangrove, Itu di ekosistem air. mangrove, tanaman bakau. Bakau. Betul. Nah, ya, penanaman mangrove ini merupakan upaya pelestarian pantai dan pesisir. Yang kedua, ada buang sampah dicorek, berarti tidak boleh membuang limbah plastik, botol, dan bahan kimia di lingkungan pantai. Selanjutnya, kita menyediakan tempat sampah dan tukang sampah yang cukup di pantai, dan hal ini untuk mencegah orang membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi Bu upayanya? Bu, kok ada lagi Bu bakonya? Iya, kalau tadi kita penanaman, kalau ini kita melakukan reklamasi laut dengan cara menanam hutan bakau di sepanjang pantai. Fungsinya apa Bu? Fungsinya untuk menahan dari terjangan abrasi laut atau ombak besar sehingga mereka bisa menahan tanah di bawahnya. Dan apalagi biar bisa jadi habitat flora dan fauna. Kan di bawah kan banyak sekali ikan kan yang katanya tadi Fitro suka mancing. Nah, bisa mancing di sini. Karena di sini banyak sekali biota laut yang hidup di bawah tanaman bakau. Kemudian apa? Memberikan sanksi bagi pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Nah, kalau ini ditindak tegas, pasti pantai kita bersih dan indah dan tidak tercemar. Kemudian, membangun cagar alam di sekitar pantai untuk melestarikan flora dan fauna. Jelas ini ada hubungannya dengan reklamasi laut. Kemudian, kita masuk, nah sebelum ini kita simak dan cermati gambar berikut. Tapi sebelum menyimak gambar berikut, Bu Chandra akan mengirimkan LKPD di live chat Zoom meeting. Oke, silahkan cek di live chatnya. Siap, Bu. Ya. Sudah, Bu. Benar. Bu Chandra ini belum menemukan itu dulu. Sebentar ya anak-anak. Ya, Bu. Bu, Lili sambil makan, Bu. Lili, ayo makan Waduh. terus. Ayo Belum, makanya ini disingkat baru dulu. bagi temennya. Ini baru Iya, mau taruh. Oh, jangan dulu. Tuh kan, Baru tuh dibuka, belum dimakan, Bu. Makan di tepi Nah. pantai itu, Bu. Nah, itu enak. Asik itu. Disimpan Nanti tak bagi dulu, ya. ayo. Mau dong. Healing. Nah. Cuma ada 7. Udung. Sekarang sudah tenang Nanti dulu. nunggu ya. Sekarang Bu Chandra. dengarkan Bu Chandra. Ya, di live chat itu ada lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, kita ini mengerjakannya gimana, Bu? Berarti kita bikin kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang, ayo Herdi sama Arni, sama Dani, sama siapa lagi? Anita. Jadi Ya, kelompok Bu. 1. Kelompok 1 apa ya? Kelompok 2? Kelompok Siap, satunya Bu. Oh ya, Siap. kelompok Eko 2. aja. Bu. Eko, Ya, Kalili, Ifah, sama Hesti, berapa? Fitro. Nah, itu kelompuk 1. Siap ya? Oke, Bu. Sama Ya. Eko lagi, Ya. asik. Oke. Sekarang perhatikan, Bu Chandra mau share screen lagi. Perhatikan gambarnya kan di LKPD itu sudah dibuka kan? Nah, Bu Chandra perjelas lagi. Gambarnya kayak apa sih? Nah, gambarnya kayak gini. Nah, gambarnya kayak gini. Pertama, ada gambar 1. Yang kedua, ada gambar ada orang-orang lagi kumpul. Nah, perhatikan. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Perhatikan gambar ini, kemudian cermati. Masalah apa sih yang ada di 2 gambar ini? Kemudian ditulis dalam LKPD kalian. Ada kan di sana kolomnya untuk hasil kegiatan ya? Ditulis di sana.
Kemudian dicari upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi dampak kedua gambar ini. Mengerti? Siap, Bu. Nah, Iya, Bu. Langsung ini Ya, gerak setelah- cepat, Bu. Oke, nah sekarang ada lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang semua perhatikan video di sini. Ayo semuanya, Lili, jangan makan terus. Yuk. Kok makan belum, Bu? Puluhan rumah di pesisir pantai Ketahuan. Jawa Timur terancam ambruk. Hantaman ombak membuat abrasi di pantai itu meluas. Tingginya ombak membuat puluhan rumah yang berada di bibir pesisir pantai utara Tuban ini terancam ambruk. Sejak 2 pekan terakhir, cuaca buruk yang terjadi membuat ombak di perairan pantai utara meninggi. Hantaman ombak mengikis pantai, abrasi pun meluas. Salah satu korbannya adalah Kusrini. Tembok rumah warga desa Sukolilo, kecamatan Bancar ini ambruk saat air pasang dan ombak setinggi 3 meter menghantam rumahnya. Tidak tahu Pak, malam-malam itu lagi tiduran, terus tembok-tembok rubuh, ombak besar datang. Kira-kira ada 3 meteran. 53 rumah di kawasan ini terancam mengalami hal. Nah, sudah ya lihat tadi videonya. Sekarang apa yang dilakukan? Silahkan tulis di LKPD dari tayangan video dan gambar tersebut. Kemudian kita presentasikan di Zoom ini. Oke, silahkan. Siap, Bu. Ya, saya berikan waktu 1 menit. Ya. Sudah? Ada yang mau presentasi? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ada? Ya, silahkan. Ya, Bu. Ayo, Dani, ayo. Silahkan Saya buka presentasi. dulu bentar ya, Bu. Ya. Bentar, Bu. Sudah muncul, Bu. Sudah, ayo. Sekarang presentasikan hasilnya. Kelompok 2. Ini hasil diskusi kelompok kami, Bu. Pada gambar 1 menunjukkan fenomena pencemaran pantai oleh sampah plastik dan sampah rumah tangga. Sampah plastik merupakan sampah yang tidak bisa hancur dan menyebabkan polusi tanah. Selain mencemari lingkungan, sampah-sampah ini juga menimbulkan bau tak sedap, merusak keindahan lingkungan dan menyebabkan timbulnya penyakit kulit. Kemudian yang gambar 2, Bu, menunjukkan adanya paralon yang mengalirkan limbah pabrik olahan ikan laut yang dibuang di laut tanpa melakukan penyaringan. Akibatnya, limbah ini dapat menimbulkan penyakit kulit, bau tak sedap, dan air menjadi kecoklatan. Terkait dengan kedua fenomena tersebut, maka dapat dilakukan upaya-upaya untuk menanggulanginya. Yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, tidak membuang sampah di aliran sungai atau di laut. 3, rutin melakukan bersih lingkungan. Keempat, melakukan sosialisasi akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan laut. Yang kelima, melakukan daur ulang bagi sampah yang tidak bisa hancur sendiri. Ya, terus yang tugas 2 sekalian dipresentasikan hasilnya. Jelaskan video yang tadi diputar, Bu. Iya. Hasil diskusi kami. Video tersebut menunjukkan adanya fenomena abrasi yang terjadi di pantai Sukolilo, Bancar, Tuban. Kejadian tersebut menyebabkan rumah warga mengalami rusak berat dan ditakutkan akan abrasi susulan yang terjadi setelah ini. Gelombang laut yang kuat dan tidak adanya pemecah ombak yang kuat inilah yang menyebabkan terjadinya kerusakan di pantai. Untuk menanggulanginya, 1. Menanam hutan mangrove. 2. Membuat pemecah ombak dari beton. 3. Pembuatan tanggul penahan ombak. Yang keempat, pelestarian terumbu karang. Yang kelima, pelarangan penggalian pasir pantai. Iya, pinter. Sekarang menurut kelompok yang lain apa ada tanggapan? Saya, Bu.
Oh iya, ayo Mas Eko, apa? Nggih, kelompok Ya, 1. saya menambahkan sedikit Bu. Jadi tadi Nggih. untuk mengurangi dampak pencemaran itu kan bisa melakukan bersih lingkungan. Nah, itu lebih baik Ya. kalau bersih lingkungannya itu dilakukan dari masyarakat sekitar Bu. Terus Nggih. nanti dari pemerintah itu ada reward untuk masyarakatnya yang rajin membersihkan pantai. Jadi Oh mereka iya. nanti tambah rajin Bu, seperti itu. Ya. Biar tambah Oh iya, semangat untuk pinter. menjaga lingkungannya. Nah, pinter. Ayo kelompok 2 dicatat tadi tambahannya ya, nanti Ya, Bu. dituliskan di hasil kegiatan, kemudian silahkan ditutup Mbak Dani. Iya, Bu. Nggih. Nah, karena terbatasnya waktu untuk kelompok 1, besok minggu depan yang maju untuk presentasi kelompok 1 ya. Ya, masa minggu depan sih, Bu? Iya, Bu. Ya diperbaiki Selesai. lagi untuk yang sudah langsung dikumpulkan ya untuk kelompok Padahal yang udah lain. jadi juga, Bu. Ya, Tertunda. sekarang ya udah Udah deh. kesimpulannya sekarang kelompok yang lain. Ada yang menarik kesimpulan dari kegiatan hari ini? Ayo, siapa? Aku. Oh iya, Hesti, ayo. Aku udah catat nih Bu, kesimpulan Pinter. yang bisa diambil nih Bu dari diskusi hari ini, bahwa berarti Bu kita harus menjaga lingkungan ya Bu. Menjaga Oke. lingkungan karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ya. terus ada juga Bu hadis yang berbicara bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya Bu ya. Ya, betul. Nah, jika lingkungan bersih berarti itu bisa dinikmati untuk anak cucu kita nantinya ya Bu ya. Dan kita harus tetap Pinter. melestarikannya dan tidak boleh merusaknya. Itu Bu. Iya, pinter. Bagus. Tepuk tangan untuk Hesti untuk hari ini, teman-teman. Oke, pinter. Nah, karena kita sudah melakukan pelajaran hari ini, apa yang dilakukan sekarang? Evaluasi. Nah, untuk evaluasi, kita bisa mengerjakan link atau klik link yang sudah saya kirim di live chat. Silahkan dibuka, dikerjakan ya. Jangan Bu. lupa. Siap, Bu. Siap-siap. Ya, Bu. Ya, Bu, dikerjakan 1 menit. jangan susah-susah ya, Bu. Enggak, udah. Jangan banyak-banyak ya, Bu. Enggak, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Aku udah, Bu. Ah, pinter. duluan. Coba saya Udah. lihat. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Coba saya lihat. Di-share dong, Bu, di-share. Coba yang baru. Lihat, Masya Allah, ada yang 20. Aku 40. Aku 20. Pada nggak merhatiin sih. Tadi Bu pada nggak merhatiin tuh, Bu. Ah, ngapain? Ayo belajar yang rajin lagi, nggih? Ya. Oke. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Untuk evaluasinya nanti ada remedial dan pengayaan. Siap-siap ya yang nilainya di bawah KKM. Ayo. Ya, Bu. Ya, oke, Aku nggak pintar. remet. Oke, untuk hari ini terima kasih refleksi untuk hari ini. Kita sudah melakukan pembelajaran hari ini mengenai pantai dan pesisir. Jadi semua tujuannya sudah tercapai, semua melakukan evaluasi dan besok minggu depan kita akan belajar mengenai apa? Mengenai morfologi laut. Lanjutannya, oke? Siap belajar? Siap, Siap, Bu. Terima kasih. Sehat-sehat semua ya. Semangat. Amin. Ibu Ya, juga Bu. ya. Ya Bu. Bu Chandra akhiri pelajaran hari ini. Jangan lupa belajar di rumah, kerjakan tugas-tugasnya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.